Selamat pagi saudara-saudari, kita bertemu lagi dalam renungan tiap-tiap hari. Hari ini kita akan ambil salah satu janji Alkitab berdasarkan Yesaya pasal 46 ayat ke-10. 以赛亚书第46章第10节 Isaiah chapter 46 verse 10. Yesaya pasal 46 ayat ke-10 yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Ini memang sesuatu yang luar biasa, di mana sentiasa menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pandangan kita terhadap masa depan, ataupun kadang-kala pandangan kita terhadap apa yang telah terjadi ataupun yang sedang terjadi. Ini kembali kepada waktu kita melihat ataupun mendengar banyak nubuatan tiap-tiap tahun. Nubuatan yang dibuat baik setelah perkara itu terjadi ataupun sebelum perkara itu terjadi, terutama kepada bencana-bencana alam, mungkin tsunami, mungkin gempa bumi, mungkin taufan, dan sebagainya. Ini bencana alam yang sudah terjadi, pasti ada beberapa orang akan berdiri, nah kan, ini yang setelah saya terima daripada Tuhan, visi yang saya terima daripada Tuhan, mimpi yang saya terima dari Tuhan. Heran, tiap-tiap kali pasti ada beberapa orang yang sedemikian untuk mendatangkan sesuatu. Tapi jarang kita lihat di mana perkara itu dikatakan dulu supaya adanya satu tindakan untuk membuat persiapan atau mereka cuba menghalang perkara itu terjadi. Tidak, sentiasa perkara itu terjadi, baru ada orang cakap. Macam kali ini COVID-19, luar biasa. Sama juga waktu COVID-19 terjadi pada bulan Mac, setelah itu ada beberapa nabi-nabi ataupun penubuat itu. Mereka buat nubuatan. Kalau di Hakka, orang bilang bukan sentio, itu menjadi senka. Kadang kita akan ketawa, kita dengar halah, kita ketawa, tapi di dalam pikiran kita terpengaruh, bukan? Kadang kita tuduh-tuduh, pikir-pikir seperti sekarang, tak ada apa-apa mau dibuat, kita akan fikir, betul ke apa yang dia cakap tu? Lama-lama kan kita akan macam dicoba cuba melihat apa yang akan dia cakap lagi. Tak lama kita sudah mengaku bahawa betul loh, apalagi kalau bencana itu memang terjadi, terlupa dengan apa yang dia cakap. Selain daripada itu, orang juga membuat nubuatan siapa yang akan menang dalam pilihan raya, siapa yang akan apa yang akan terjadi kepada bursa saham, dan banyak sekali, baik yang secara antara bangsa ataupun yang di tepi-tepi jalan. Kalau Chinese tu dia lihat dari tangan, dia lihat ini, dia lihat dari muka, banyaklah. Tapi kita harus tahu, ini semuanya kalau kita cuba untuk menghalangnya ataupun mengubah nasib itu, ia tidak akan terjadi. Sebab semuanya adalah dalam rancangan dan juga kehendak Allah. Seperti ayat 10 mengatakan, bahawa tadi rancangannya sebelum dia mencipta dunia ini, dari kehendaknya, apa yang akan terjadi dalam dunia ini, kita boleh lihat dari ayat ini, bahawa semuanya akan dilaksanakan mengikut kehendaknya, mengikut kehendak Allah. Dengan kata lain, kita seharusnya tidak
patut bagi menghalangnya. Sebab akhirnya kehendaknya pasti akan dilaksanakan. Jadi dalam jawapan yang kita ada dari janji Alkitab yang kita pelajari hari ini, itu menjadi satu dorongan kepada kita. Kita akan tahu bahwa apa yang telah ditentukan oleh Allah pasti akan dilaksanakan. Apapun yang cuba menghalangnya, apa yang harus dilaksanakan tetap akan dilaksanakan. Itu bukan bilang kita, wah kau itu jangan kita berdoa lah, jangan kita buat inilah, sebab apa yang akan terjadi pasti terjadi. Kalau hari kiamat akan terjadi, hari kiamat terjadi. Sampainya ada orang sudah menjadi malas, tak apalah, Yesus pun akan datang lagi, tidak perlu saya buat apa-apa lagi. Tidak. Kita tetap berjalan dalam kehendak itu. Dan waktu kita buat demikian, kita akan melihat daripada satu ketidaktentuan menjadi satu kepastian, keyakinan yang kita terima bahwa sebab kita tahu kehendak Allah itu pastilah kehendak yang baik, yang sempurna, yang sentiasa membawa damai sejahtera. Yang penting kita harus percaya kepada Dia dan taat kepada apa yang telah Dia tentukan. Dengan demikian, kita tahu walaupun kiamat sudah tiba ataupun sudah dekat, kita tetap melakukan apa yang dikehendakinya, apa yang berkenan kepada Dia tiap hari. Amin. Ya, saya berharap janji ini dari Alkitab ini akan menjadi satu dorongan kepada kita semua. Jangan takut, jangan putus asa, jangan hilang keyakinanmu. Sebab Tuhan Allah pencipta alam telah menentukan dan Dia akan melaksanakan segala sesuatu mengikut kehendaknya. Dengan keyakinan itu yang ada, kita akan menghadapi masa depan kita penuh dengan iman. Sebab segalanya di dalam jagaan Allah. Amin. Tuhan memberkati. Ada minggu yang baru di hadapan kita untuk minggu ini. Ini harinya di mana kita terus bersandar dan percaya kepada Dia. Apa yang terjadi? Mungkin hari ini kan ada bilang ada mesyuarat. Dah tahu macam mana lah. Adakah ada EMCO kah, CMCO kah, MCO kah? Kita tetap tahu bahwa Tuhan beserta dengan kita. Amin. Dengan yang keyakinan ini, saya mendorong dan berdoa bila Tuhan akan memberkati anda. Amin. Tuhan memberkati.